Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita sedang mengunjungi situs Arca Ganesha Dawangsari. Situs ini masih berada di daerah perbukitan Ratu Boko ya, tepatnya di Dawangsari. Ini tuh jalan menuju ke arah Candi Miri, teman-teman. Kita lihat arcanya dari sini pun sudah kelihatan ya, sudah ada jalannya dan mungkin ada penjaganya sebenarnya. Di situ ada pondok. Kita turun langsung. Sepertinya sih sedang ditutup ya. Jadi kita lihatnya dari luar saja. Besar banget sih ini. Cantik ya. Arca Ganesha ya. Kalau ini dibandingkan dengan arca yang ada di situs Kupolo, agak berbeda sedikit karena ini terbuat dari batuan putih. Oh, tidak dikunci ternyata. Ting. Bisa masuk. Alhamdulillah. Permisi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga terdapat seperti yoni ini. Bentuknya sih seperti yoni yang ini. Lagi-lagi terbuat dari kayak batuan putih gitu. Di sini sepertinya juga diukir langsung dari batuan putihnya. Arca Ganeshanya itu. Wah, besar banget sih. Mas, dari mana tahu kalau ini Arca Ganesha, Mas? Kan kepalanya hancur itu. Ya, tahu ya. Anatomi dari Ganesha sendiri sering sekali berposisi. Lihat bagian kakinya. Posisi Ganesha itu selalu seperti itu. Ada juga yang berdiri, namun yang familiar posisinya itu kakinya seperti sedang bersemedi gitu. Kemudian di bagian perut tentu saja, bagian perut agak buncit dan ini ada bagian belalainya. Walaupun sebagian besar ini hancur ya, bagian tangan, bagian kepala, dan bagian pendukung lainnya, namun kita masih bisa menikmati lah dan bisa mengetahui bahwa ini Arca Ganesha. Dilihat di bagian ikat pinggangnya sini, ini ukirannya pun juga masih bagus banget. Cantik sih. Ini detail kukunya pun juga masih bagus loh. Detail kuku bagian kakinya. Biasanya Ganesha itu diukir di atas Padmasana, namun kemungkinan ini karena dari batuan asli di perbukitan ini, jadi arcanya ini langsung diukir di bebatuannya. Itu kenapa kalau terjadi longsor, retakannya pun juga akan, arcanya ini juga akan ikut retak gitu. Itu kenapa di sekitar sini terus kemudian dibikin bangunan biar tidak ikut longsor ke bawah, karena ini kan langsung ke lumayan dalam gitu, agak di pinggir tebing lah ya. Tuh, ini bagian sini aja sudah hancur, kemudian ini bagian belakang itu bagian mahkota kemungkinan. Ini rambutnya Bu ya. Rambutnya kayak gimbal gitu biasanya. Keren sih. Tuh, diukir kayak rambut gitu bagian belakangnya sini.
Tapi aku tetap penasaran ya dengan bentuk bagian belakang ini seperti apa. Karena di bagian sini juga ini seperti ada ukiran dewi gitu. Kelihatan nggak? Ini bagian kaki nih. Nih kaki. Kemudian ini lengkok tubuhnya agak ramping. Ini menandakan kalau ini seorang perempuan. Dan di bagian sini ini ada tangan. Di bagian situ juga ada tangan itu. Kepalanya ada di bagian ini. Namun sayangnya ini bagiannya itu patah ya. Kakinya ini kemungkinan yang satu itu ke sebelah sini. Tuh. Ini ujung kakinya. Kalau dilihat dari jauh seperti ini kalau dilihat dari jauh. Ya lumayan kelihatan lah ya. Kita cermati yang lain lagi. Siapa tahu masih ada. Di sini seperti ada ukiran juga. Namun aku nggak tahu ini. Ini kayak gajah gitu. Ini belalainya. Tapi cuman masih berandai-andai. Wah, keren sih. Membayangkan wujudnya di masa primanya kemungkinan akan lebih bagus lagi. Di bagian sini ini kemungkinan juga ada ukiran manusianya juga, hampir sama dengan yang sebelahnya. Karena di sini itu aku lihat ada bagian kaki ya. Ukiran bagian kaki yang ini, kedua ini. Kaki, terus ini bagian pinggang, tapi sayangnya itu di bagian atasnya ini sudah hancur gitu. Jadi kita nggak tahu ini laki-laki apa perempuannya. Kita cermati lebih dalam lagi, di sini juga ada ukiran perempuan lagi di sebelahnya sini. Ini jika kalian kelihatan ya. Ini bagian mukanya sebelah sini. Ini ada seperti mahkota gitu. Terus ini mahkota, ini mukanya. Ini tangannya ini. Ini badan. Dan ini kakinya yang bawah. Kalau dilihat dari jauh agak silau ya. Jadi agak susah untuk menerka. Tapi kalau kalian datang ke sini langsung kalian akan tahu lah. Cantik banget. Dari sini kelihatan Candi Prambanan. Jika kalian cermat di bagian tengah situ ada Candi Prambanannya itu. Aduh, ketutup daun sayangnya. Tuh, nah, kelihatan kan? Nah ini Candi Prambanan itu. Sudah terdapat beberapa arca Ganesha yang besar yang ada di perbukitan ini. Walaupun Ganesha ini digambarkan dengan sosok yang cerdas dan juga pintar ya. Namun ada satu sisi lagi yang dimana arca Ganesha ini sebagai sesembahan untuk tolak bala. Sebagai apa ya? Ya tolak bala itulah ya. Karena arca-arca Ganesha ini sering sekali berada di pinggiran tebing, sama dengan arca ini yang berada di samping tebing langsung, dan di situs Gupolo itu juga berada di samping tebing langsung. Jadi menandakan bahwa area yang ada arca Ganeshanya ini cukup rawan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa arca Ganesha ini juga sebagai simbol dari kepintaran. Karena di beberapa sekolah yang ada di kotaku itu menggunakan arca Ganesha ini sebagai simbol dari kecerdasan serta kepintaran itu sendiri. Begitu teman-teman. Aku rasa sudah cukup ya. Kita review arca Ganesha yang raksasa ini. Kita balik kanan lah ya. Kita akan kembali. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oh iya, jangan lupa ditutup lagi nih. Kalau berkunjung. Alhamdulillah nggak dikunci. Jadi kita bisa tahu kanan kirinya ada apa. Cantik banget dari sini. Ada Candi Sajiwan. Situ ada Masjid Prambanan yang besar.
tentu saja ada Candi Prambanan itu sendiri, dan backgroundnya itu ada Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapinya cerah pasti akan kelihatan lebih bagus sih. Cantik banget dari atas ini. Kita sedang berada di SMA Negeri 1 Klaten. Seperti yang telah disinggung tadi waktu kita berada di sebuah situs Arca Ganesha, bahwa disinilah terdapat Arca Ganesha yang menjadi simbol kepintaran serta kecerdasan, di mana arca yang ada di sini itu sudah dari tahun 1993. Tuh Arca Ganesha-nya. Wow, keren ya. Bukan hanya di sini aja, melainkan ada juga di SMK Negeri 1 Klaten pun juga memajang Arca Ganesha ini. Ya, walaupun lebih bagusan arca yang ada di SMA Negeri 1 ya. Kalau di sini tuh kayak kelihatan dari semen banget gitu, bukan dari batu. Tapi setidaknya walaupun masyarakat di zaman sekarang itu mayoritas muslim, tapi secara tidak langsung di alam bawah sadar mereka masih menganggap bahwa Dewa Ganesha ini sebagai gambaran dari kecerdasan serta kepintaran ya. Itu kenapa dua SMA dan SMK Negeri 1 Klaten ini memajang Arca Ganesha ini di halaman sekolah mereka. Seperti itu.